Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video Timnas Indonesia U20 gagal total di Piala Asia U20. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Berakhirlah sudah permainan dari Timnas U20, di mana di pertandingan terakhirnya untuk menghadapi Yaman bermain imbang 0-0. Ada yang nonton? Ada yang kuat nontonnya? Mari kita bahas, boy. Untuk starting line up-nya terdapat beberapa perubahan nih, boy, terutama di posisi penjaga gawang si Fitrah ini yang berkali-kali menyelamatkan gawang kita dari kebobolan, di mana sisanya pemain kunci ya kayak Kadek Arel, Donitri, El Mangkir, Tony Firmansyah, Welber yang akhirnya kembali ke starting line up, di mana pertandingan ini sebenarnya udah nggak penting-penting amat gitu, dan kembalinya Arliansyah si lari-lari sampai lupa ingatan, di mana secara permainan nggak ada perubahan yang signifikan amat, terutama antisipasi bola atas. Beruntung banget di babak kedua kita nggak kegolan sama Yaman, boy. Berkali-kali peluang demi peluang yang Yaman ciptakan, yang sayangnya penyelesaian akhirnya tuh nggak klinis gitu. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia itu berada di posisi ketiga di grup dengan total 1 poin, kebobolan 6 gol dan hanya mencetak 1 gol. Pasti abis ini bakal ada yang ngomong kayak begini, boy. Yalah, ya udah sih sama aja kan, pas Sapri nggak lolos kan sama kayak Sintayong dulu nggak lolos, sama-sama peringkat 3 kan. Sebenarnya gue nggak tahu ya, gue perlu nggak sih nanggepin yang begini-gini, perlu nggak sih? Gua kira kita bakal pulang dengan kepala tegak, ternyata kita pulang dengan tangan kosong. Sangat berbeda dengan tahun 2023, di mana kita berhasil meraih 1 kemenangan melawan Suriah. Ternak Sintayong. Serah ludah, yang waras ngalah ya. Menurut kalian apa evaluasi untuk Timnas U20 ini? Kalau dari gua, ya untuk jajaran kepelatihan harus diganti semua, karena dari 3 pertandingan itu nggak ada sama sekali evaluasi di ruang ganti menurut gua ya. Kalau menurut kalian gimana, boy? Tulis di bawah. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye. Terus berkembang Marcelinus sama Ola. Oke guys, yang belum follow gue jangan lupa di follow dulu TikTok gue karena gue lagi ngejar 200.000 followers sebelum puasa. Let's go. Oke, Timnas Indonesia U20 bermain imbang 0-0 melawan Yaman, guys. Dengan hasil ini Timnas kita harus puas berada di posisi ketiga ya di grup bersama Yaman di juru kunci, poinnya sama, cuman unggul selisih gol doang dan target Piala Dunia U20 pupus. Tapi meskipun timnas kita gagal total di Piala Asia U20 ini, kita sekarang bisa melihat seorang Marcelinus sama Ola. Pemain dari Asiop yang saat ini bermain untuk UD Logrones ini bermain dengan sangat bagus. Bisa gue bilang nge-carry timnas kita lah di turnamen kali ini. Ama Ola juga menjadi pemain yang menciptakan assist untuk seorang Jens Raven di satu-satunya gol Timnas Indonesia U20 di turnamen ini, guys. Selain itu juga respect ya terhadap kiper kita, Fitrah, yang di laga lawan Yaman bermain sangat apa ya. Wah, nggak ada Fitrah, selesai sudah timnas kita. Respect, semoga karirnya bisa panjang dan bisa sukses untuk Fitrah. Untuk Marcelinus sama Ola juga semoga bisa berkembang di luar ya kan. Teruslah bermain di luar negeri. Bakat lo ada, lo keren banget, terus berkembang. Tapi ingat, ini baru di sini gitu loh. Intinya nggak cuma buat Ama Ola, buat seluruh pemain Timnas U20, semangat, terus berkembang, terus berbenah. Yuk kita komen, let's go! Heran, Timnas Indonesia benar-benar diobok-obok oleh Yaman di babak kedua dalam laga terakhir Piala Asia U20 malam ini. Aduh. Yaps, full time. Pertandingan berakhir dengan skor akhir 0-0. Dimana dengan hasil ini Timnas Indonesia finish di peringkat ketiga, guys. Tapi jujur secara keseluruhan Yaman jauh bermain lebih baik daripada Timnas Indonesia U20. Mulai dari ketenangan, taktik, strategi, peluang, Yaman itu jauh lebih unggul, guys, malam ini. Dan bahkan di menit-menit akhir di babak kedua tadi Yaman nyaris menciptakan gol, guys. Bayangin Yaman itu nyaris menang melawan tim yang udah hampir setahun TC di luar negeri dan di dalam negeri. Aduh, aku nggak habis pikir lagi, guys. Ini mereka TC ngapain ini? Benar-benar kecewa. Aku sebagai fans Timnas Indonesia malam ini benar-benar kecewa. Dan kesimpulannya menurut aku pribadi, tim asuhan Coach Indra Syafri ini memang nggak layak bermain di Piala Asia tahun ini. Karena berdasarkan persiapan yang udah cukup panjang dan menampilkan permainan yang seperti ini, benar-benar sangat mengecewakan, guys. Ya, semoga PSSI segera mengevaluasi Coach Indra Syafri. Karena dengan hasil di Piala Asia U20 kali ini benar-benar jauh dari ekspektasi kita semua, guys. Ya, 3 pertandingan, 2 kali kalah dan 1 kali imbang.
dan hanya berhasil mengumpulkan 1 poin. Benar-benar kembali ke era kegelapan lagi nih mah. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten gini, langsung klik tombol follow. Ya, dari ajang Piala Asia U20, timnas Indonesia hanya bermain imbang 0-0 melawan negara Yaman. Ya, timnas Indonesia gagal total di Piala Asia U20 dan hanya mampu mendapatkan 1 poin setelah bermain imbang 0-0 melawan Yaman. Ya, di mana di laga ini sebenarnya kedua tim bermain tidak baik dan biasa saja sebenarnya ya, teman-teman. Di mana timnas Indonesia setidaknya melakukan 4 kali kesempatan gol ya, dengan 1 tembakan ke arah gawang, sedangkan Yaman cuma 3 kali dan itu pun tidak berbahaya, teman-teman. Dan tembakan dari luar kotak penalti 2 kali dari timnas dan 6 kali dari Yaman ya. Artinya Yaman sebenarnya lebih bagus mainnya, bisa lebih bagus daripada timnas Indonesia. Ya, padahal timnas Indonesia ini udah TC di mana-mana ya. Mulai dari Bali, Jepang, Jakarta, Korea Selatan, Como, Italia, kemudian ikut Toulon Cup, turnamen di Korea Selatan, Mandiri Cup di Sidoarjo, tapi hasilnya ya gini-gini aja. Lawan Yaman kita kembali seri. Padahal di sebelumnya waktu kualifikasi kita juga bermain imbang 1-1 ya. Ya, sebelumnya kita sebenarnya juga bermain imbang 1-1 melawan Yaman di kualifikasi Piala Asia. Dan kali ini kembali lagi bermain imbang, tapi dengan skor 0-0. Tidak mampu menciptakan gol ya. Dan uniknya teman-teman, di Piala Asia kali ini kita cuma mampu menciptakan 1 gol dan mendapatkan 1 poin dengan minus 5. Jadi apa fungsinya TC kemana-mana, ke seluruh dunia? Nggak ada fungsinya. Kita cuma dapat 1 poin dan 1 gol. Ya, kita cuma dapat 1 poin dan 1 gol. Ingat teman-teman, kita cuma dapat itu. Lebih bagus Tur Nusantara, serius. Lebih bagus Tur Nusantara. Dan dengan hasil ini dipastikan timnas Indonesia berada di posisi ketiga ya, di atas Yaman yang memiliki goal difference minus 7 dengan 1 poin ya. Kalau hasil ini terjadi pada Sintayong, pasti akan digoreng 7 hari 7 malam oleh media, pandit, dan TV. Ya, cuma dapat 1 poin dari 3 laga, sudah TC di mana-mana. Kalau Sintayong pasti digoreng. Tapi ini Indra Syafri, belum ada satupun media yang menggoreng atau pandit yang mengatakan Indra Syafri gagal total, belum ada. Yang ada silat lidah semuanya. Mana Toel, mana Coach Justin, mana Akmal, nggak ada yang mengkritik Indra Syafri. Mana ini? Mana 2 pandit ini? Seharusnya mereka mengkritik habis ya performa daripada Indra Syafri. Mana Toel, mana Coach Justin ini? Saya nggak tahu kemana mereka. Coach Justin memang ada buat statement kalau tim ini gagal, tapi tidak mengkritik ya. Seharusnya mengkritik ya ginilah, seharusnya mengkritik habis-habisan. Dan sudah selayaknya Sintayong mengatakan, "Piye kabari? Apa kabarmu? Enak zamanku toh," kata Sintayong ya. Seharusnya memang harus seperti itu. Tapi gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Udah, kebanyakan menurut gua kacau permainannya. Tambah kacau di babak kedua, menit-menit akhir. Ini seri rasa kalah menurut gua ya. Ya. Ugly draw. Ya. Ugly draw. Ugly. Aduh. Mana katanya di atas Yaman. Iya. Tapi Bung Yoga, lembaran baru harus di... Iya, udahlah ini cukup selesai, lah, udah cukup menurut gua. Bisa pelatih pasti dievaluasi. Tadi seperti gue bilang, emang ini waktunya udah istilahnya lifetime-nya buat Coach Indra udah selesai gitu ya. Dia udah diberikan kesempatan yang panjang, dia juga udah achieve sebelum-sebelumnya, walaupun di level Asia tampaknya udah mentok menurut gua. Jadi harus ada pembaruan, ada apa ya istilahnya siklus baru dan pelatih yang lebih fresh ya, yang harus direkomendasikan oleh timnas senior. Jadi Karena senior U23, ya. U20 itu harus satu garis tuh supaya nanti kesinambungannya terjadi gitu. Memang sih mereka masih kelompok usia. Banyak juga yang bilang, apa yang kalian harapkan dari kelompok usia? Ya udah, kasih dukungan aja. Betul, kita harus kasih dukungan. Tapi kalau mereka nggak perform, kita ngerasa kayak kau udah TC lama-lama, tapi kau performnya kayak begini, untuk apa gitu? Kayak tidak ada fungsinya kau melakukan TC lama-lama kayak begitu. Terlihat jelas bahwasannya timnas U20 kalau untuk level Asia belum. Jelas terlihat kok. Kita harus fair. Kalau emang bagus kita bilang bagus, kalau emang nggak bagus ya nggak bagus.